Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, jumpa lagi di channel Ruang Nusantara. Baik tidak usah berlama-lama, mari kita simak bersama-sama ceritanya. Di sebuah kerajaan yang makmur bernama Pajajaran, hidup seorang raja agung bernama Prabu Siliwangi. Ia terkenal bijaksana, pemberani, dan disegani oleh kerajaan-kerajaan lain. Dari permaisurinya, ia dikaruniai seorang putri yang sangat cantik jelita, berbeda dari gadis-gadis lainnya. Wajahnya lembut seperti kabut pagi, rambutnya hitam mengilap seperti malam tanpa bintang, dan matanya seolah menyimpan kedalaman samudra. Putri itu diberi nama Dewi Kadita. Namun kecantikan itu justru menjadi awal dari penderitaannya. Ibu tiri Dewi Kadita, yang tak lain adalah istri muda sang raja, merasa iri dan takut akan kecantikan sang putri. Ia khawatir anak kandungnya tidak akan pernah mendapat perhatian ataupun tahta selama Dewi Kadita masih hidup. Maka diam-diam, sang ibu tiri merencanakan hal jahat. Ia mengutus dukun jahat untuk menyantet Dewi Kadita agar tubuhnya rusak dan wajahnya dipenuhi penyakit. Suatu malam, Dewi Kadita bermimpi didatangi wanita berjubah hijau yang membisikkan bahwa tubuhnya akan berubah, dan hanya lautan yang bisa menyembuhkannya. Paginya, ramalan itu jadi kenyataan. Kulitnya melepuh, bau anyir keluar dari pori-porinya, dan rambut indahnya mulai rontok. Orang-orang istana gempar. Para tabib tak mampu menyembuhkan penyakit sang putri. Bahkan Prabu Siliwangi pun terpukul hebat. Namun desakan para penasihat yang sudah disuap oleh sang ibu tiri, membuatnya mengambil keputusan menyakitkan. Mengusir Dewi Kadita dari istana. Dalam kesedihannya, Dewi Kadita berjalan sendirian meninggalkan istana tanpa tahu arah. Ia melewati hutan, lembah, gunung, dan desa-desa yang takut akan wujudnya yang kini seperti kutukan. Namun semangat hidupnya belum padam. Ia masih percaya bahwa ada tempat untuknya di dunia ini. Hingga suatu malam, ia sampai di tebing tinggi yang menghadap langsung ke Samudra Hindia. Angin berhembus kuat. Ombak bergulung-gulung, suara laut seperti memanggil namanya. Ia berdiri di tepi jurang, menatap gelombang yang mengamuk di bawah sana, lalu teringat akan mimpi masa lalu. Hanya lautan yang bisa menyembuhkanmu. Tanpa ragu, Dewi Kadita melompat ke dalam lautan yang dalam dan kelam. Tubuh Dewi Kadita menghujam ke dalam samudra, tenggelam dalam pusaran ombak yang ganas. Namun alih-alih mati, sesuatu yang luar biasa terjadi. Bukannya kehabisan napas atau terseret arus, ia justru merasa tubuhnya ringan, bebas, dan tak lagi sakit. Perih di kulitnya menghilang, luka-lukanya lenyap, dan aroma busuk yang dulu melekat kini berubah menjadi wangi bunga laut yang lembut. Perlahan, ia membuka mata dan menemukan dirinya berada di dasar laut. Tapi bukan laut biasa. Dunia di bawah sana begitu indah. Terumbu karang bersinar, bagaikan batu permata, ikan-ikan warna-warni berenang di sekelilingnya, dan cahaya bulan menembus air, menciptakan suasana magis. Dewi Kadita melayang tanpa berat, seolah-olah ia telah menjadi bagian dari lautan itu sendiri. Tiba-tiba, suara lembut menggema di sekitarnya. "Selamat datang, wahai yang terpilih. Engkau adalah anak samudra, bukan lagi manusia." Sosok wanita tua muncul dari balik kabut air, mengenakan mahkota dari mutiara dan tongkat dari tulang ikan paus. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Nyi Blorong, penjaga gerbang alam laut. "Engkau telah dipilih oleh roh-roh penjaga samudra untuk menjadi ratu mereka. Luka dan penderitaanmu adalah syarat dari takdirmu. Engkau bukan kutukan, engkau anugerah," kata Nyi Blorong sambil memegang tangan Kadita. Dalam sekejap, pakaian Dewi Kadita berubah menjadi jubah hijau kebiruan berkilau, dan rambutnya tumbuh kembali, lebih panjang dan kuat dari sebelumnya. Saat itu pula, laut bersorak. Ombak menari, angin bersiul, dan langit membiru. Alam menyambut lahirnya penguasa baru, Ratu Pantai Selatan, yang kelak dikenal sebagai Nyi Roro Kidul. Namun, meski ia kini menjadi Ratu Samudra, hatinya belum tenang. Ada luka batin yang belum sembuh, pengkhianatan dari istana, kehilangan ayahnya, dan rasa ingin tahu akan nasib rakyatnya. Nyi Roro Kidul sadar, takdirnya tak berhenti di sini. Ia punya kekuatan besar, dan lautan adalah wilayahnya.
Tapi apakah kekuatan itu akan ia gunakan untuk membalas? Atau untuk menjaga keseimbangan antara darat dan laut? Waktu akan menjawabnya. Kini bergelar sebagai Ratu Laut Selatan, Nyi Roro Kidul hidup di kerajaan bawah laut yang megah, dikenal dengan nama Istana Segara Kidul. Singgasananya terbuat dari kerang raksasa berlapis mutiara, dikelilingi ikan-ikan penjaga, ubur-ubur bercahaya, dan pasukan siluman laut yang setia. Namun di balik kemegahan itu, hatinya tetap memendam gejolak. Ia belum sepenuhnya menerima bahwa dirinya harus berpisah dari dunia manusia. Setiap malam, ia naik ke permukaan laut, duduk di atas ombak yang tenang, memandangi bulan yang menggantung di langit, seolah berharap bisa berbicara dengan ayahnya, Prabu Siliwangi. Tapi tak ada jawaban, hanya bisikan angin yang membawa kenangan. Suatu ketika, dalam keheningan malam, seekor ikan pari putih raksasa muncul dari dasar samudra. Makhluk itu dikenal sebagai penjaga takdir lautan, dan hanya muncul bila sang penguasa samudra sedang bimbang. Ikan pari itu berbicara dalam bahasa roh. Ratu, engkau telah diberi kekuatan, tapi kekuatan tanpa arah akan menjadi badai yang membinasakan. Sudah saatnya engkau membuat perjanjian, untuk menjaga atau untuk membalas. Nyi Roro Kidul menunduk lama. Lalu ia berkata, aku akan menjaga, tapi aku juga akan menegakkan keadilan bagi siapapun yang mengganggu keseimbangan antara darat dan laut. Dengan kata-kata itu, laut bergetar. Dari pusaran air muncul segel gaib berupa cahaya hijau yang mengelilingi tubuh Nyi Roro Kidul. Segel itu menjadi tanda sumpahnya. Sebuah janji antara ratu dan laut. Sejak saat itu, ia memiliki kemampuan luar biasa. Mengatur pasang surut air laut, membaca mimpi manusia, bahkan memanggil badai jika diperlukan. Namun, janji itu juga mengikatnya pada satu hal. Ia tidak boleh sepenuhnya kembali menjadi manusia. Dunia manusia bukan lagi miliknya. Jika ia menginginkannya kembali, maka kekuatannya akan hilang dan laut akan menolaknya. Dengan tekad bulat, Nyi Roro Kidul menerima nasibnya. Ia memerintahkan bawahannya membentuk penjagaan di sepanjang pantai selatan. Ia juga mulai mengawasi kerajaan-kerajaan di tanah Jawa, terutama yang berada di dekat lautan. Laut kini punya penguasa, dan dunia daratan belum menyadari bahwa sosok anggun bermahkota hijau itu akan menjadi legenda yang hidup selama berabad-abad ke depan. Setelah beberapa tahun memimpin Laut Selatan, namanya Roro Kidul mulai terdengar samar-samar di dunia manusia. Para nelayan yang tersesat di tengah badai mengaku melihat sosok wanita cantik berselendang hijau berjalan di atas ombak menyelamatkan mereka. Di desa-desa pesisir, cerita tentang sang ratu laut mulai menyebar. Ada yang menyembahnya, ada pula yang takut. Namun tak banyak yang tahu bahwa Nyi Roro Kidul mulai menjalin hubungan khusus dengan tanah Jawa, terutama dengan para raja yang memimpin wilayahnya. Ia sadar dunia manusia dan dunia laut tidak bisa benar-benar terpisah. Gelombang mempengaruhi tanah, dan tanah mempengaruhi laut. Maka suatu malam, ia memanggil roh leluhur Jawa melalui ritual gaib yang hanya bisa dilakukan pada malam Jumat Kliwon, di saat batas antara dunia nyata dan gaib menjadi tipis. Dari pusaran air, muncullah sosok arwah leluhur tanah Jawa, Resi Walipitu, sang penyeimbang 7 gunung suci di tanah Jawa. Dalam dialog sunyi yang hanya bisa dipahami oleh makhluk-makhluk pilihan, Resi Walipitu bertanya, apa tujuanmu menjalin hubungan dengan raja-raja tanah Jawa, wahai Ratu Laut? Nyi Roro Kidul menjawab, aku ingin menjaga keseimbangan, tapi kekuasaan manusia cenderung merusak. Aku perlu jalinan, bukan perang. Maka dibuatlah perjanjian gaib, yang tidak tertulis di naskah sejarah, namun tercatat dalam alam semesta. Dalam perjanjian itu, setiap raja atau pemimpin besar tanah Jawa harus mengakui keberadaan Nyi Roro Kidul sebagai penjaga arah selatan. Sebagai gantinya, sang ratu akan melindungi wilayah mereka dari bencana laut, tsunami, badai, hingga keganasan makhluk samudra. Raja pertama yang secara sadar menerima perjanjian itu adalah Panembahan Senopati, pendiri Mataram Islam. Dalam sebuah tapabrata di pantai Parangkusumo, Panembahan Senopati bertemu dengan sosok Nyi Roro Kidul. Pertemuan itu bukan sekadar mistik, itu adalah bagian dari sejarah spiritual Jawa.
Keduanya menjalin hubungan gaib yang disebut pernikahan kasat mata, sebagai simbol penyatuan kekuasaan laut dan daratan. Sejak saat itu, setiap Sultan Mataram hingga Kesultanan Yogyakarta wajib menjaga hubungan dengan Nyi Roro Kidul, baik lewat ritual, sesajen, atau keheningan batin. Di balik kekuasaan politik tanah Jawa, ada kekuatan lain yang lebih tua dan lebih dalam. Kekuasaan laut. Dan Nyi Roro Kidul berdiri di tengahnya. Sebagai penjaga, pengawas, sekaligus penguasa yang tak terlihat. Meski telah menjalin perjanjian dengan para raja tanah Jawa, kedamaian tak selalu menyelimuti Samudra Selatan. Kekuasaan, sebagaimana cinta, tidak pernah sepi dari api cemburu. Laut memang tenang di permukaan, namun di kedalamannya menyimpan gejolak yang mengintai. Demikian pula hati Nyi Roro Kidul. Suatu ketika, seorang pangeran dari kerajaan kecil di pesisir selatan bernama Raden Wirabumi tersesat saat melaut. Kapalnya karam, tubuhnya terombang-ambing ombak hingga tak sadarkan diri. Namun alih-alih tenggelam, ia diselamatkan oleh makhluk-makhluk laut dan dibawa ke dasar samudra, ke hadapan Nyi Roro Kidul sendiri. Saat membuka mata, Raden Wirabumi terpukau oleh kecantikan sang ratu. Ia bersimpuh dan mengucap terima kasih dengan tulus. Waktu berjalan, dan rasa kagum berubah menjadi cinta. Nyi Roro Kidul pun, setelah sekian lama memendam rindu pada manusia, mulai membuka hatinya. Ia memperlakukan Wirabumi sebagai tamu istimewa, menunjukkannya seluruh sudut istana laut, mengajarinya bahasa para roh laut, bahkan memberinya jubah pelindung dari karang mutiara. Namun, cinta di antara dua dunia tidak pernah sederhana. Para pengikut setia Nyi Roro Kidul, terutama Nyi Lembur Kuning, dayang utama yang telah mendampingi sang ratu sejak awal, merasa cemburu. Ia memandang manusia sebagai makhluk pengkhianat. Ia mengingatkan sang ratu bahwa cinta terhadap manusia akan melemahkan ikatan spiritualnya dengan laut. Tapi Nyi Roro Kidul tetap bersikukuh. Puncaknya terjadi saat Raden Wirabumi menyatakan keinginannya untuk kembali ke daratan, meski hanya untuk berpamitan pada keluarganya. Ia berjanji akan kembali ke samudra, menjadi pendamping abadi sang ratu. Namun malam itu, laut murka. Ombak mengamuk, badai menyapu pantai, dan langit diselimuti kabut hijau. Itu bukan hanya amarah alam, itu adalah cemburu sang ratu. Ia merasa dikhianati, ditinggalkan oleh cinta yang baru saja ia temukan kembali. Maka dengan hati terluka, Nyi Roro Kidul mengirim pesan pada para penguasa daratan. Laut tidak mengenal ingkar, barang siapa mempermainkan kesetiaan samudra akan tenggelam dalam kutukan abadi. Sejak itu, banyak kisah tentang pria-pria yang hilang di laut, atau terseret ombak di hari-hari tertentu, dikaitkan dengan rindu dan cemburu sang ratu. Bukan karena kejahatan, tapi karena cinta yang tak pernah selesai. Setelah kepergian Raden Wirabumi yang tak pernah kembali, hati Nyi Roro Kidul menjadi dingin. Ia tak lagi menunjukkan wajah ramah kepada manusia. Ombak-ombak pantai selatan mulai dikenal lebih ganas, bahkan bagi para pelaut paling berpengalaman. Setiap tahun selalu saja ada korban terseret gelombang, lenyap tanpa jejak. Rakyat pesisir pun mulai percaya bahwa itu adalah bentuk peringatan dari sang ratu laut. Jangan pernah bermain-main dengan hati laut. Suatu malam, seorang pemuda bernama Jaka Suranta dari desa pesisir berani melanggar pantangan yang telah diwariskan turun-temurun. Jangan mengenakan pakaian berwarna hijau di pantai selatan. Warna hijau diyakini sebagai warna kesayangan Nyi Roro Kidul, warna kerajaan samudra. Jika manusia mengenakannya di hadapan laut, maka laut akan menganggapnya sebagai panggilan jiwa, undangan untuk datang ke dasar samudra, dan tidak kembali lagi. Jaka, yang tidak percaya takhayul, justru menantang mitos itu. Ia mengenakan kain hijau terang, melangkah ke bibir pantai Parangtritis, dan berkata lantang, "Kalau benar engkau ada, Nyi Roro Kidul, jemput aku sekarang." Langit langsung gelap, angin berhenti berhembus, dan ombak mendadak menjadi datar. Namun hanya sekejap. Dalam hitungan detik, gelombang setinggi pohon kelapa muncul dari tengah laut dan menyapu Jaka Suranta. Tubuhnya hilang tanpa teriakan, tanpa bekas.
Pagi harinya, para tetua desa hanya menemukan sehelai kain hijau yang terdampar di batu karang, basah dan beraroma melati laut. Sejak itu, masyarakat pesisir selatan Jawa semakin memperketat larangan terhadap pakaian hijau dan mulai menghidupkan kembali ritual-ritual penghormatan kepada Nyi Roro Kidul. Ritual itu dikenal dengan nama labuhan, yaitu prosesi memberi persembahan ke laut berupa sesajen, kain hijau, kembang 7 rupa, dan wewangian khas keraton. Upacara ini dilakukan setiap tahun oleh Keraton Yogyakarta dan masyarakat pesisir sebagai bentuk penghormatan dan pengingat bahwa kekuatan laut tidak boleh diremehkan. Meskipun kisahnya dipenuhi misteri, tak seorang pun yang berani menyebutnya sebagai makhluk jahat. Nyi Roro Kidul bukan iblis, bukan pula Dewi Semar. Ia adalah penjaga batas, penguasa tak terlihat yang menjaga keseimbangan alam dari kedalaman yang sunyi. Di setiap desiran ombak, terdengar pesan tak terucap. Aku bukan legenda yang bisa kau uji. Aku adalah penjaga yang harus kau hormati. Waktu berjalan, dunia berubah. Kerajaan berganti, generasi manusia datang dan pergi. Namun kekuasaan Nyi Roro Kidul tetap abadi. Tak seperti makhluk lain yang hidup dalam satu alam, Nyi Roro Kidul hidup di antara dua dunia nyata dan dunia gaib. Ia mampu hadir dalam mimpi manusia, merasuki pikiran mereka, dan kadang muncul dalam wujud perempuan cantik berambut panjang yang berjalan di tepi pantai saat senja tiba. Namun bukan hanya lautan yang berada dalam pengaruhnya. Seiring bertambah kuatnya kekuatannya, ia mulai dikenal oleh para makhluk halus dari gunung, hutan, dan langit. Para danyang, lelembut, dan jin dari seluruh penjuru tanah Jawa mengakui keberadaannya. Bahkan makhluk-makhluk sakti dari pegunungan seperti Gunung Merapi dan Gunung Lawu datang menghadap, menyatakan hormat. Suatu malam purnama, terjadi pertemuan besar di dasar Samudra Selatan. Para raja jin dari berbagai wilayah datang ke Istana Laut. Mereka yang memerintah lembah, danau, dan hutan belantara. Di hadapan mereka, Nyi Roro Kidul menyampaikan titahnya. Mulai malam ini, bukan hanya laut yang kujaga. Aku akan mengawasi batas antara dunia kalian dan dunia manusia. Jika ada yang melanggar, mencelakai manusia tanpa sebab, maka lautan ini akan menjadi tempat penghakiman. Para raja jin bergeming, namun tak berani membantah. Mereka tahu, kekuatan Nyi Roro Kidul bukan lagi sekadar aura mistik. Ia adalah hukum yang menjaga harmoni antara manusia dan alam gaib. Semenjak saat itu, para orang pintar dan dukun dari berbagai penjuru sering menyebut nama Nyi Roro Kidul dalam mantra mereka. Bukan untuk memanggil, tapi untuk meminta izin. Ia menjadi simbol penjaga pintu gerbang antara realitas dan yang tak terlihat. Di setiap ritual penyembuhan, di setiap jimat yang digunakan untuk perlindungan, sering terselip doa kepada Sang Ratu Laut Selatan. Namun kekuasaan selalu datang dengan bayaran. Semakin besar wilayah yang diawasi Nyi Roro Kidul, semakin dalam pula kesepiannya. Ia mulai merasa terpisah dari semua. Dari manusia, dari roh, bahkan dari dirinya sendiri. Karena pada akhirnya, menjadi ratu berarti satu hal, harus berdiri sendiri dalam kekuatan yang tak boleh runtuh. Di balik keagungan dan kekuatan yang melingkupi sosok Nyi Roro Kidul, tersembunyi luka yang tak pernah sembuh. Kutukan abadi yang mengikat jiwanya. Kutukan itu bukan dari orang lain, melainkan dari takdir yang mengorbankannya demi keseimbangan alam. Sejak tubuhnya menyatu dengan lautan, ia tidak bisa lagi menua, tidak bisa mati, dan tidak bisa mencintai seperti manusia biasa. Waktu hanya lewat, tapi tidak menyentuhnya. Ia menyaksikan ratusan tahun sejarah Jawa bergulir. Dari runtuhnya kerajaan Pajajaran, lahirnya Mataram Islam, hingga kolonialisme yang mengubah wajah tanah air. Namun dalam semua itu, Nyi Roro Kidul hanya bisa menyaksikan dari kejauhan, sebagai bayangan dalam kabut atau suara di balik deru ombak. Suatu malam, saat badai menyapu pantai selatan dan langit diliputi petir, Nyi Roro Kidul naik ke permukaan laut dan memandang daratan yang semakin ramai oleh manusia.
Ia melihat pembangunan, jalan raya, gedung-gedung, dan kerusakan alam. Sungai-sungai menjadi hitam, laut dipenuhi sampah, dan suara alam ditenggelamkan oleh kebisingan mesin. Ia bertanya dalam hati, apakah pengorbananku masih berarti, ataukah manusia sudah lupa pada yang tak kasat mata? Dalam momen itu, muncul sosok bayangan wanita tua, dengan rambut memutih dan tatapan tajam. Itu adalah roh leluhur wanita Jawa, yang dulu menjaga tanah sebelum semua berubah. Sang roh berkata lirih, Ratu Laut, engkau telah menjadi simbol kekuatan, tapi jangan biarkan kekuatanmu berubah menjadi murka. Ingat, kutukanmu adalah juga anugerah. Engkau abadi agar bisa menjaga dunia yang fana. Nyi Roro Kidul menangis. Air matanya menjadi mutiara yang tenggelam ke dasar laut. Ia sadar, sekalipun hatinya pedih karena tak bisa menjalani kehidupan biasa, ia tak boleh hanyut dalam kesendirian. Ia harus menjadi penjaga, bukan penghukum. Maka sejak itu, ia menetapkan sebuah aturan gaib. Setiap pemimpin manusia yang menyentuh garis pantai selatan harus melakukan penghormatan. Jika tidak, maka lautan akan menegur. Dan aturan itu tidak tertulis di buku hukum, tetapi tertanam di benak para pemimpin Jawa, bahkan hingga kini. Bagi mereka yang tahu, nama Nyi Roro Kidul bukan sekadar legenda. Ia adalah kekuatan nyata yang mengamati dari batas ombak. Dari sekian banyak tempat sakral yang berkaitan dengan Nyi Roro Kidul, Pantai Parangkusumo menjadi yang paling suci dan misterius. Di sanalah konon, pertemuan pertama antara Nyi Roro Kidul dan Panembahan Senopati terjadi. Di sana pula dibangun batu petilasan, yang dipercaya sebagai titik pertemuan dua dunia, alam kasat mata dan alam gaib Laut Selatan. Batu itu tak besar, hanya sebongkah hitam pekat, terletak di antara pasir dan ombak, namun keberadaannya dihormati oleh kalangan keraton hingga rakyat biasa. Setiap tahun, pada bulan Suro, dilakukan ritual labuhan di tempat itu. Sesajen dibawa dari keraton Yogyakarta dan dilepaskan ke laut melalui prosesi khidmat. Kain hijau, makanan laut, bunga 7 rupa, dan dupa dibakar untuk menghormati kehadiran Sang Ratu Laut Selatan. Namun tahukah kamu, tidak semua orang bisa melihat kehadiran Nyi Roro Kidul saat upacara itu. Hanya mereka yang hatinya bersih dan pikirannya jernih, yang kadang menangkap bayangan seorang perempuan bermahkota, berjalan pelan di tepi air, mengenakan kebaya hijau berkilau, dan memandang laut lepas dengan mata yang dalam, lalu lenyap dalam kabut. Parangkusumo dianggap sebagai gerbang gaib, tempat di mana manusia bisa bersambung dengan sang ratu, namun bukan tanpa resiko. Banyak yang mencoba bertapa di sana, memohon kekayaan, kekuasaan, atau pesugihan. Namun hanya sedikit yang selamat. Mereka yang tidak kuat batinnya, sering hilang akal, atau bahkan tubuhnya ditemukan dalam keadaan kaku di tepi pantai. Dalam satu kisah yang terkenal, seorang pemuda dari luar Jawa bernama Rama Wijaya datang ke Parangkusumo untuk mencari ilmu kekayaan. Ia membawa sesajen sendiri dan berdoa di tengah malam. Ia memohon dengan suara lantang, menantang bahkan, berkata bahwa ia siap menjadi suami gaib sang ratu, jika itu syarat untuk menjadi kaya raya. Namun keesokan paginya, tubuh Rama ditemukan di tepi pantai dengan mata terbuka lebar, tersenyum kaku, dan mulutnya menggenggam sehelai benang hijau. Banyak yang percaya, permintaannya dikabulkan. Tapi dengan harga yang tak bisa dikembalikan, jiwanya kini bukan miliknya lagi. Itulah kekuatan Parangkusumo, bukan tempat untuk bermain-main, tapi tempat suci yang menghubungkan langit, bumi, dan lautan. Dan Nyi Roro Kidul ada di tengahnya, mengamati, menimbang, dan menentukan siapa yang layak menyentuh batasnya. Di dasar Samudra Hindia, jauh dari jangkauan cahaya matahari, tersembunyi sebuah kerajaan yang tak bisa dilihat oleh mata manusia biasa. Keraton Segara Kidul, Istana Gaib Nyi Roro Kidul. Tak seperti istana dunia, keraton ini tidak terbuat dari batu dan kayu, melainkan dari kristal laut, sisik naga, dan karang berumur ribuan tahun yang bersinar dalam kegelapan. Di sana, waktu tidak berjalan seperti di dunia atas. Setiap detik terasa seperti seabad,
dan setiap detak jantung bisa memunculkan mimpi atau kutukan. Para penghuninya adalah makhluk gaib dari seluruh penjuru. Jin air, siluman ular laut, duyung pelayan, hingga roh-roh leluhur yang bersemayam sebagai penasihat sang ratu. Nyi Roro Kidul duduk di singgasana berbentuk kipas laut raksasa, dengan jubah hijau kemasan yang bergelombang seperti ombak. Di tangannya terdapat tongkat arus, lambang kendali atas pasang surut, badai, dan gelombang laut. Ia memimpin dengan bijak, namun juga tegas. Setiap makhluk yang masuk ke wilayahnya tanpa izin akan diadili oleh pengadilan gaib di istananya. Di salah satu ruang paling rahasia di keraton itu, tersimpan cermin penyeberangan, sebuah pusaka gaib yang mampu memperlihatkan kejadian di dunia manusia secara utuh. Melalui cermin itu, Nyi Roro Kidul memantau aktivitas manusia, terutama yang bersinggungan dengan laut. Ia tahu kapan laut dinodai, kapan pantai disakiti, dan kapan manusia mulai lupa untuk bersyukur. Namun lebih dari itu, ia juga menyimpan kenangan. Cermin itu bisa memperlihatkan masa lalu, wajah Prabu Siliwangi yang dulu ia rindukan, suara Raden Wirabumi yang memanggil namanya, dan jejak para raja yang dulu bersumpah setia padanya. Bagi Nyi Roro Kidul, keraton itu bukan hanya simbol kekuasaan, melainkan penjara kenangan yang tak bisa ia tinggalkan. Suatu malam, ia memanggil Nyi Lembur Kuning, pelayan setianya, dan bertanya, "Apakah manusia masih mengingatku?" Sang Dayang menjawab, "Sebagian menghormatimu, sebagian mengabaikanmu, tapi semua akan kembali padamu saat laut mulai berbicara." Dan itulah kenyataan yang selalu disadari Nyi Roro Kidul. Manusia mungkin melupakan, tapi laut tidak. Karena selama ombak masih menggulung ke daratan, nama Nyi Roro Kidul akan tetap hidup. Tak hanya dalam cerita rakyat, tapi dalam kesadaran mereka yang benar-benar mendengar suara samudra. Selama berabad-abad kehadiran Nyi Roro Kidul tidak pernah benar-benar menghilang dari kehidupan masyarakat Jawa. Walau tak tercatat dalam buku sejarah resmi, ia hidup dalam warisan budaya, dalam doa-doa sunyi, dan dalam aturan tak tertulis yang dijaga turun-temurun. Di sepanjang pesisir selatan Jawa, dari Sukabumi hingga Banyuwangi, terdapat tradisi-tradisi unik yang semuanya bermuara pada satu sosok, Sang Ratu Laut Selatan. Nelayan selalu melempar bunga ke laut sebelum melaut. Pengantin baru tidak berbulan madu di pantai selatan. Dan masyarakat percaya bahwa pada malam-malam tertentu, terutama saat bulan purnama di bulan Suro, laut akan membuka matanya. Dan siapapun yang tak menghormati akan dipanggil. Di Keraton Yogyakarta, tradisi labuhan terus dijaga. Setiap kali seorang sultan naik tahta, ia wajib bersemedi dan memperbarui perjanjian spiritual dengan Nyi Roro Kidul. Hubungan antara keraton dan sang ratu bukan mitos, tapi bagian dari keyakinan keraton bahwa kekuasaan manusia harus selaras dengan kekuatan alam. Namun tak hanya kalangan istana yang menjaga hubungan itu. Para penari, sinden, dan seniman Jawa seringkali mengaku mendapat ilham dari sosok perempuan gaib berpakaian hijau. Konon bila seorang seniman benar-benar tulus, kadang ia akan bermimpi bertemu dengan Nyi Roro Kidul yang menari di tengah samudra, membisikkan melodi, gerakan, atau puisi. Di sisi lain, ada pula yang mencoba memanfaatkan namanya untuk kekayaan instan. Mereka mencari pesugihan Laut Selatan, memanggil ratu dengan maksud duniawi. Tapi mereka lupa bahwa Nyi Roro Kidul tidak bisa dibeli. Ia menimbang hati manusia, bukan sesajen. Tak sedikit yang hilang akal, atau hidup dalam bayang-bayang gelap setelah mencoba menjalin perjanjian tak murni. Dan bagi mereka yang benar-benar menjaga hubungan suci dengan sang ratu, lautan akan menjadi sahabat. Mereka merasa lebih tenang, terlindungi, dan dihormati. Karena laut mengenal siapa yang menghargainya, dan siapa yang hanya ingin mengambil tanpa memberi. Kini, meski zaman modern terus melaju, nama Nyi Roro Kidul masih hidup. Ia bukan hanya bagian dari dongeng tua, ia adalah simbol. Simbol bahwa alam tidak pernah diam. Ia melihat, merasakan, dan menjaga. Dan di ujung samudra, seorang ratu masih duduk di tahtanya, menunggu dan mengamati dunia yang terus berubah. Di senyapnya ombak dan desiran angin pantai selatan, namanya Roro Kidul tetap bergema. Ia bukan sekadar tokoh dalam cerita rakyat,
bukan pula hanya sosok mistik yang ditakuti. Ia telah menjadi bagian dari identitas budaya, spiritualitas, dan kesadaran masyarakat Nusantara. Sosoknya menjembatani yang tak kasat mata dengan dunia manusia, membawa pesan agar manusia tidak melupakan keseimbangan, kesetiaan, dan keharmonisan dengan alam. Meski tidak terlihat, jejaknya terasa di mana-mana. Di batin para pelaut yang mengucap doa sebelum melaut. Di tangan para abdi dalam keraton yang dengan kusyuk melempar sesaji ke laut. Di seniman yang mendadak mendapatkan inspirasi tanpa tahu dari mana datangnya. Dan bahkan di hati orang biasa yang merasakan hawa dingin setiap kali berdiri di hadapan gelombang selatan, seakan ada mata yang mengawasi, bukan dengan marah, tapi dengan bijaksana. Hingga hari ini, mitos tentang larangan mengenakan pakaian hijau di pantai selatan tetap dijaga. Bukan karena takut, tapi karena menghormati. Karena hijau bukan hanya warna, tapi lambang ikatan spiritual antara manusia dan laut. Lambang kesetiaan seorang perempuan yang telah menyerahkan segalanya demi menjaga batas dunia. Nyi Roro Kidul tidak pernah meminta untuk disembah. Ia hanya ingin dikenang sebagai penjaga, pelindung, dan saksi atas segala yang terjadi antara laut dan daratan. Dalam keabadiannya, ia menanggung beban waktu, cinta yang tak bisa ditebus, dan tanggung jawab atas kekuatan yang tak boleh disalahgunakan. Mereka yang mencoba menjadikannya alat untuk kekuasaan atau kekayaan akan belajar bahwa laut punya cara sendiri untuk menegur. Tapi mereka yang menyambutnya dengan ketulusan akan merasakan berkah yang tak kasat mata, perlindungan, ilham, dan kedamaian. Kini, lautan tetap berombak, angin tetap berhembus. Dan di dalamnya, seorang ratu duduk di singgasananya yang berkilau di dasar samudra. Tak terjamah waktu, tak tertidur, selalu mengawasi. Karena selamanya Nyi Roro Kidul adalah penguasa yang tidak pernah pergi.